Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa yang sangat saya hormati dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu bahagia. Karena hanya orang bahagia yang bisa membahagiakan orang. Kalau orang dirinya sendiri tidak bahagia, mimpi bisa membahagiakan orang lain. Semoga doa saya, semua panjenengan hidup selalu bahagia. Para pemirsa, alhamdulillah dengan izin Allah, acara ini acara Lala. Lala itu lanya pertama artinya lahwun. La yang kedua laibun. Jadi seperti dalam Al-Quran Al-Ankabut ayat 64, hidup ini senda gurau dan main-main. Makanya kita hidup harus betul-betul nyantai. Mengapa nyantai? Karena memang hidup ini bukan tujuan di dunia ini. Tujuan kita ridhonya Allah, rahmatnya Allah, dan insya Allah semoga di surganya Allah. Karena kita hanyalah senda gurau dan lain-lain. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah ada pakarnya, tukang senda gurau. Pakarnya seorang komedian yang insya Allah semuanya mengenal beliau. Oleh karena itu mari bersama-sama kita sambut Abah Topan. Alhamdulillah Abah sehat. Alhamdulillah kadang-kadang sehat nih, sehat namanya ngantuk kan berarti orang sehat oh ya. Ya. Awal aja sudah kita guyono. Karena memang tukang senda gurau. Alhamdulillah begini Abah, saya sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih. Sama-sama ya. Panjenengan berkenan hadir di acara Lala ini. Mudah-mudahan panjenengan juga selalu sehat. Amin, amin. Selalu bahagia. Akhirnya bisa membahagiakan banyak orang. Cuma yang saya tanyakan saat hari ini berterus terang, terus berkelanjutan. Niki kesana antara kiai kalian santri ya nih acara ini. Oh bukan, saya tuan rumah jenengan tamu. Tamu, suguhannya ora komplit ternyata. Iya, mungkin nggih. Mari ngene tak tebasno soto sak rombong. Soto sak rombong lek mangan ya opo terusan. Ya, siap ya. Begini Abah, selama ini banyak orang ingin tahu. Nama Topan itu nama asli pemberian orang tua atau istilah sekarang nama kerennya atau nama di seniman. Oh, jadi ngaten ya gini. Nama saya ini sebenarnya awal-awal saya mendengar itu namanya asli Sugiyanto. Sugiyanto, Sugihanto niki ati. Wah. Dadi Sugihati wong pancen mbok kula bakul pelo ati. Nah, terus dalam sebutan kecil kula saya ini dengan almarhum Yesus ini selalu menggegerkan. Ketika bapak ketemu teman-temannya di mana, terus ada saya, terus ada Yesus, itu mesti kacau. Nah, ketika masih SD kalau salah. Terus akhirnya disebutkan nama iki ana lisuse lah Topan endi. Nah, iki lisus Topan endi, iki Topan ada lisus endi. Nah, terus enggak tahu KTP itu kok langsung ada nama Topan gitu loh. Di KTP. Jadi akhirnya di KTP tertulis Topan Sugiyanto. Topan itu ternyata kalau saya artikan ojo topan angin merepotkan orang lain. Topan ini tobato ben mapan. Alhamdulillah, tepuk tangan. Alhamdulillah. Oke. Terus banyak juga yang tanya,
jenengan itu ada yang bilang Ngawi, ada yang bilang Malang. Asli kelahirannya di mana? Kalau asli kelahiran itu di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Oh, jadi daerah Malang. Daerah Malang Selatan. Oh. Betul, Yai. Nggih. Kenapa saya disebut orang Ngawi? Karena berangkatnya saya dulu dari seniman itu dikenal orang, saya itu dari Ngawi, Yai. Oh, jadi waktu terkenal orang taunya jenengan berangkat dari Ngawi. Padahal aslinya Malang. Iya, jadi kalau dari Malang itu kok kayak kurang percaya, wong Malangnya rata-rata mesti jebolan pesantren dan lain-lain. Saya ini jebolan ketoprak kan Oke. Gini, jenengan kan pernah besar di ketoprak. Sehingga sampai bahasanya melejitkan nama sampean sampai ke Jakarta. Ketoprak dulu yang awal sekali diikuti itu namanya ketoprak apa? Nah, pertama saya jelaskan ketoprak itu bahasa saya. Oh. Ketoprak itu kesenian tradisional berawal dari Yogyakarta. Kalau ketoprak saya artikan itu artinya wong kentuk dioprak-oprak. Jadi wong kentuk dioprak. Nah, jadi jangan takon apa? Enggak, sampean awal pertama ikut ketoprak itu ketoprak apa? Ketoprak dari Malang, kalau tidak salah, punyanya orang keturunan Pakistan. Oh, Malang? Iya, orang keturunan Pakistan, tapi dia lahir di Malang, namanya Bapak Muhammad Hussein Sultan Han. Oh. Itu belajar itu awal-awal. Tapi saya tidak menemukan di situ, cuma kepingin belajar teknisi, cara ngatur lampu bagaimana. Waktu itu lampu kan belum lampu listrik ya. Masih lampu pompa ini, cara lampu ini bisa berwarna bagaimana. Alhamdulillah saya itu menemukan teknik itu. Terus sama Pak Gusen itu saya tidak dijadikan pemain, jadikan teknisi ya tukang. Akhirnya maju beli genset, saya ditugaskan untuk beli solar, menghidupi solar, membunuh bensin, menghidupi genset, membunuh genset. Jadi gini, akhirnya terus terkenal di Jakarta. Ini artinya bisa diambil pelajaran, seorang Abah Topan yang tiba-tiba saja terkenal di Jakarta dan menasional, ternyata perjalanannya tidak semudah yang dibayangkan orang. Betul ya ini. Beliau berangkat dari katakanlah belum pemain, masih tukang lampu. Tukang diesel. Tukang diesel, tukang lampu. Terus bla 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 bla, akhirnya bisa menjadi pemain. Alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya bisa berangkat ke Jakarta dan alhamdulillah bisa menasional. Ini pelajaran pertama. Artinya kalau bahasanya santri mancada wajada. Orang itu kalau sungguh-sungguh pasti berhasil. Kalau orang Jawa sopo sing temen tinemu. Pasti. Ini juga pelajaran buat kita semua. Bahasa Belanda. Apa? Alon-alon pokok kelakon. Iku Belandane rada gendeng. Enggak. Jadi betul-betul sebuah kesuksesan itu tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba langsung menjadi orang sukses. Semua ada perjalanan riwayatnya. Paling mboten wong nek kepengin munggah kudu naik tangga. Betul. Kepengin dhuwur munggah gunung. Betul. Kepengin medhit ya munggah pencit. Pencitnya dhuwur. Ya, artinya begini, Bah. Ini pelajaran pertama, ya. Akhirnya alhamdulillah bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu tidak saya bayangkan dari awal, Yai. Saya tidak pernah berpikir aku besok jadi seniman, tidak berpikir. Berpikir saya ditugasi seseorang yang namanya Pak Abah Gusen itu supaya ngopeni diesel, ya saya openi. Nah, begitu pentas suatu saat mboten enten pelawake. Dibangun ndak pelawake, terus saya dipaksa. Jadi pelawak lah itu. Terus sama Gusen dinobatkan
mulai sekarang kamu tak angkat menjadi pelawak ketoprak ini. Oke. Jadi gini, Pak. Itu bisa diambil pelajaran buat kita semua. Orang yang berbuat dengan tulus, ikhlas karena Allah, itu pasti akhirnya dituntun sama Allah, dibimbing. Contohnya, jenengan ketika menjalankan tugas untuk ngopeni desa dan gak pernah berpikir menjadi seniman besar, wis pokoknya gitu tugasmu, openono desa diopeni dengan, loh kok ndelala. Allah mentakdirkan pemain asli yang namanya pelawaknya nggak datang. Lah, nggak datang kan sakit ya ini wong. Lah, kan sakit itu kan Allah yang memberi. Awakmu loro. Kan bahasanya gitu. Engko enek sing ganteni awakmu. Wong sing dhisik gak terkenal, ben dikenal wong. Akhirnya jenengan dengan izin Allah. Akhirnya kalau melawak nggih ndonga. Muga-muga seniorku sing lawak loro ki ndang mati ta. Ya boten ngoten. Enggak, artinya yang bisa diambil pelajaran orang yang tulus ikhlas berbuat apa saja pasti akhirnya Allah akan membimbing jalan yang diridhoi, jalan yang sukses dunia, sukses akhirat, insya Allah. Makanya ini pelajaran buat kita semua ketika kita menjalankan tugas sebagai apapun. Nomor satu, ikhlas. Harus benar-benar ini adalah dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah dan di hadapan manusia yang memberikan tugas itu tadi. Nah, karena jenengan insya Allah karena ikhlas, akhirnya subhanallah, akhirnya pemain aslinya sakit, akhirnya jenengan bisa menggantikan dan subhanallah mungkin yang saya menggantikan nggak bisa melejit seperti sampean. Ngoten mati dhisik ya. Terbunuh dulu. Nggak artinya. Iya yang ngerti. Masalahnya ngaten ya, di zaman itu saya ini termasuk anak yang paling muda dan berani menjadi pelawak. Sementara waktu niku tahun-tahun itu berani manggung itu di atas umur 35. Nah, aku masih sekitar umur 16-17. Wih, tapi gua anteng ya. Alah, kali rano mawon. Ya, makanya subhanallah ini, nah ini ilmu juga. Ini kecepatan ketenaran nama Abah Topan masih umur 16 tahun. Mengapa? Ya karena keikhlasan itu tadi. Coba kalau sampean misalnya ngopeni diesel sampai gremeng, iso meledos toh dieselnya. Nah niku biyen sakniki rak pom kata yai. Betul. Biyen niku nek tukune di minimal jarak 15 kilo. Betah jerigen niku kalau gonceng sepeda pancal niku. Hampir ya setiap 2 hari sekali ya. Sampai kejadian ngaten deselnya mboten enten kaya saniki enten angin-angin mboten dikai banyu. Betul. Lah kula pikir bendina iki banyune kok entek ngoten ta. Terus kalau inceng tiap habis pentas itu saya intip ternyata ada seorang ibu-ibu yang ngambil air itu untuk mandi ya. Loh, mandi apa itu? Ya untuk mandi ya untuk macam-macam ya namanya perempuan. Satu dream ngoten ya. Wah, iki nek ngono ibu iki saya masih ingat kalau tidak salah ibu itu namanya Bu Sri, masih ingat saya. Wah, caranya ini terus. Akhirnya besoknya setelah pentas air saya tumpahkan semua ya. Dream saya balik. Saya kasih air didi dan ceboknya itu di atas. Dia kuat mandi seret ngambil air dong. Kali airnya tidak ada tadi dong. Dia tolak ngguyu kali gregeten ngoten. Ngoten iki tasing gremeng tasing nyalahne kula. Ya. Tapi gini ku wau, niat kula niku mboten niat napa-napa, butuh kula niki dipercaya wong, saya harus bertanggung jawab namung ngoten. Oke. Jadi ini pelajaran yang kedua. Artinya kemen to pelajarane Yai. Enggak, artinya dari pengalaman saya ngobrol. Dari ngobrol ini yang bisa dipetik pertama kan sungguh-sungguh. Yang kedua ikhlas. Gitu loh. Sampean itu enggak terasa jadi guru sekarang oleh semuanya. Walaupun ya kapete pinter asli. Nggih, lene kula lakoni Yai. Kan kula ngaten Yai. Kula ini enggak ada mutu. Apa itu? Hampir sama yang Namilala.
Ya. Kula ini moto kula dari dulu, menghibur dan terhibur. Wah, betul. Saya menghibur masyarakat, menghibur orang banyak, tapi hati saya harus terhibur. Betul. Betul. Dengan apa? Dengan hasil karya sendiri. Pertama saya bisa seneng, kedua ketika ada teman atau anu guyon ini saya nikmati juga. Oh. Tidak seperti lilin ya. Wah. Lilin itu Kalau nyala kalau terus semakin lama semakin hancur. Nah, kalau sampean Kalau saya disumet meledos ya, mboten kayak lilin. enggak, artinya yang falsafah sampean itu tadi loh. Menghibur dan terhibur. Terhibur. Saya menerangi orang lain, hati saya harus terang. Wah, tepuk tangan, tepuk tangan. Ane ngeten menung pantes dadi kiai katanya. Aljiat ini separuh kalau saya beli gimana ya? Jadi gini Pak, itu juga hikmah lagi, pelajaran, ya dah. Seperti yang saya sampaikan, hidup ini kalau ingin membahagiakan orang, dirinya harus bahagia dulu, kan gitu. Seperti prinsipnya Lala. Kalau ingin bahagia, kalau ingin membahagiakan orang, dirinya harus bahagia. Kalau kita bisa membahagiakan diri, insya Allah bisa membahagiakan orang lain. Oke, saya teruskan begini apa? Jenengan akhirnya kan terkenal di Jakarta, ya toh? Dan waktu itu terkenalnya dengan adiknya yang namanya Lesus. Lesus itu saudara apa tetangga atau gimana? Ini banyak jamaah ini ya tanya. Lesus itu adalah lawan ya. Maksudnya lawan gimana? Lawan main, tapi dia itu adik kandung saya. Oh. Ya landes bahasanya. Nah. Setelah saya Lesus gitu. Ya, jadi kan para pemirsa tahu kan sekarang, jadi Abah Topan ini kakaknya, terus Lesus adiknya, dan itu saudara kandung, saudara bapak, ibu, satu bapak, satu ibu. Nggih, nek cara bis itu satu garasi ya. Iya, nah, tapi akhirnya, subhanallah, akhirnya dengan izin Allah, Abah Lesus dipanggil duluan. Nggih. Gitu. Kersane men ben dhisik. Iya. Loh iya gak kersane arep lha apa? Lah nggih lho ngono kadung kaya masa sing lo gandoli. Enggak, pertanyaan saya gini. Akhirnya jenengan kan karena biasanya kan main kan selalu berdua. Nggih, nggih. Nah, lalu dengan meninggalnya Pak Lesus otomatis sampean kan bahasanya sopo koncoku. Untuk ya. Untuk menghibur. Betul. Untuk menghibur ya. Pasangan main itu. Pasangan main untuk menghibur. Nah, ketika itu sampai berapa lama di Jakarta untuk mendapatkan teman untuk bisa menghibur? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Akhirnya di Jakarta belum menemukan dan tidak patek laku akhirnya ya, wong enggak punya pasangan. Oke, ini ilmu juga. Artinya sebenarnya orang sukses itu nggak bisa sendirian, pasti harus ada temannya. Nah, Abah Topan mengaku ini tadi. Jadi setelah Pak Lesus meninggal, akhirnya ya reputasinya otomatis menurun. Karena anak ngundang dewe, arep lucu dewe kan ya malah kaya wong gendeng. Nah, makanya gitu ya. Nang lucu dewe. Nggih. Nah, makanya akhirnya merasa ini nggak bisa seperti zamannya ada. Betul. Nah, ini juga menjadi ilmu pelajaran bahwa hidup itu sukses tanpa orang lain nggak bisa. Nggak usah repot-repot lah acara Lala ini tanpa ada mas-mas, para mahasiswa, mbak-mbak, mahasiswi. Kita nggak bisa toh nyetel dewe terus ngomong dewi sampeyan ya gak iso saged ya ndamel tangan nganteng oleh HP tapi dereng mari niki pun keju. Nah, itu artinya bahwa kesuksesan itu pasti ada orang lain yang mendukung. Nah, ini mengandung pelajaran, monggo hidup ini sing rukun, sing apian. Sak pinter-pintere wong itu tetap butuh orang. Itu hebat-hebatnya orang pasti tetap butuh orang. Kita coba dibiasakan jangan suka menghina orang, jangan suka meremehkan orang. Toh kita sebenarnya juga butuh dia. Jangan mengkhianati orang. Gitu. Oke.
Akhirnya Abah Topan terus pulang ke Jawa Timur. Nggih. Setelah di Jakarta terasa tambah turun, nggak ada yang ngundang. Mboten turun Yai, mboten payu. Kok turun? Mboten payu Yai. Ya, nggak Sampai apa-apa. ngaten pernah agak sakit hati. Mas Topan, saya undang di salah satu stasiun. Ya, Bisa nggak? Kalau saya ini bisa-bisa aja. Terus pasangan sampean sopo? Pasangan saya, terus saya nyebut seseorang teman Ya. ini. Oh itu, apa bisa lucu? Lah gitu. Ya. Ini Iya. ya agak sakit Yai. betul. Terus daripada nanti saya di orang ya, terus setiap job itu saya tolak. Dah, wis golek sing lucu ae, aku tak mulih. Loh, sebenarnya kalau yang mengundang bertanya lucu itu ya bener, Bang. Jenengan kan terkenalnya kan seniman memang dagelan atau pelawak. Ya wajar lah tanya lucu itu aja. Nggih, tapi kok gregetan wis kenane kan lesus tak kok iso lucu. Iya. Oke. Pomo cara kula ngoten iso lucu tak ngeplak ndasmu. Mboten. Mboten oleh ya. Oke, monggo diminum dulu. Nyantai. Nyantai. Namun Bismillah. teh tok ya. Loh. Kadote teng ngajeng studio enten bakul sate. Kersane nyateni arek-arekan nggih. Niki cukup mambu mawon lho iki. Mun parek. Enggak, pertanyaan berikutnya. Akhirnya Abah Topan pulang ke Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, terus biiznillah akhirnya berjumpa dengan saya. Lho niku nampa anu nek basane nampa ilham nampa firasat ngoten niku. Dadi kula niku biyen tahu ketemu kali seorang kiai yang dari Mbak Serpong sana. Wis kowe mulya masih adikmu wis meninggal. Nek wis mulih kowe golek ana kiai Oh, sing sepaham karo atimu. Nek wis ketemu gandolono sarunge kiai. Alhamdulillah kepanggih kalian seorang kiai dari Jemur Sari, Pondok Al-Jihad niku nggih langsung mawon ketemu nih teng warung legowan doli saringe malah ngamuk. Kok takon jenengan kok ngamuk ngaure kowe ngawur ora katokan. Enggak, artinya kan alhamdulillah terus kita bisa menjadi saudara. Nggih. Saudara untuk membahagiakan orang. Laras. Dan mudah-mudahan menjadi saudara dunia, ya saudara. Amin ya Rabbal alamin. Oke. Akhirnya nuwun sewu, sekarang menetapnya di mana? Di Malang, Di daerah mana? Kepanjen. Kepanjen. Jadi alhamdulillah beliau sekarang ada di Kepanjen dan alhamdulillah. Alamat perlu Oh iya, nggak apa-apa. rekening. Loh ya kok. Alamat ya Gria Ketapang Permai, Blok G1 Sukoharjo Kepanjen Kabupaten Malang. Ya. Oke, alhamdulillah beliau sekarang tinggal di situ. Baik, Abah Topan. Nggih, ya. Jadi gini, jenengan ini kan ngapunten, kan sudah haji. Nggih. Kan pasti ada ceritanya wong dagelan ing atase Abah Topan kan. Topan ngoten ngono. Nah, iya. Topan semua kaji ngono ya. Saya terus gurung sak nate mondok kok iso terpikirkan iso mau haji itu ya apa ceritane? Kalau ceritane no biaya haji jenengan Joli. Ceritane kok biaya. Biaya haji jenengan Joli kalau ceritane. Jadi ngeten Yai. Dan saya tidak pernah berangan-angan Ya. berhaji itu sama sekali tidak berangan-angan. Tidak berangan-angan karena apa? Yang saya makan aja tidak cukup apalagi buat haji. Ya. Itu pandangan karena tahun-tahun itu honor saya itu semalam waktu itu ya sekitar Rp5 sampai Rp8 Masya Allah. rupiah tahun Ya, itu. ya. Nah saya makan sementara rokok itu paling enak itu harganya 8.000. Oh. Nah nek duitku 6.000 terus makan rokok apa sing enak. Akhirnya rokok-rokok yang ndak enak itu. Ya. Makanya sampai biasa sekarang ini rokok enak ya doyan, rokok gak enak ya doyan itu. Nah, itu terus di tempat main saya itu saya menemukan selalu melewati musola desa ya. Oh ya. Musola desa setiap Isya saya mau berangkat kerja itu
mendengar suara adzan itu lucu Yai. Karena mikrofonnya itu seperti mangkok gitu loh Yai. Ya. Kabelnya nyambung dan tidak gitu kan. Kalau diajal 1, 2, tikrok tok tes cok gitu. Soalnya Nyambung enggak gitu. Dipukul dia tung seperti kompor gitu. Ya. Nah, terus adzan. Halo sudah benar. Ya. Allahu Akbar, Allahu tung wabar tung. Allahu Akbar. Wes. Terus Putri sholat ya. enggak akhirnya. Kalau aku tunggu guyu ya, aku terus kalau aku guyu kok aku dosa ngomong adzan no diguyu. Maksud wala Udah. nggih, terus kadang-kadang terus wis kapan aku diparingi rezeki atau tak nglumpukno duit bayaran 7.000 6.000 tak celengane iso nukokno mik. Dasarno namung ben mboten nemen-nemen ngoten lho. Ya. Nah, akhirnya nggih rezekine tiyang Yai waktu niku bayaran kula 6.000 regane mik ni 115 nek mboten salah. Masyaallah. Ya. Wah, dilalas saulan luwih angsal. Wadah-adahe sak bungkuse kloterne tengene takmire musala niku. Ya. Namine Mas Saleh nek saleh napa sinten ngoten. Lek iku lho lek mik tak sedakono musala sampean timbangi pendak adzan wong kene iku ora salat tapi malah guyu kekel. Ono ae sampean niku. Iya tenan gak guyon ana rek kene pelawak jangan guyon. Ya tenan ditampa blek ngoten. Tampa. Alhamdulillah Mas Topan, Cak Topan, sampean meneng ngene pamrih apa Mas? Mboten pamrih napa-napa. Sing salat iki ben sregep suarane penak. Nah terus sampean njaluk ijol apa? Aku dongakno munggah kaji namung niku tok. Pun mantun ngoten ketemu mboten ketemu malih kali tiyang niku. Nah, suatu saat alhamdulillah mboten enten mboten udan mboten angin, kula niki ditawari tiyang. Pak Topan kepingin munggah haji. Kepingin? Ngoten. Apa iki? Plus iki Pak Topan. Wis ora apa-apa. Ngoten. Langsung mawon. Saentene napa kula dol. Munggah haji mikir kula wong teng Jakarta sesuk sik ana yang tak pangan maneh. Ngoten. Kula mboten lakon Yai begitu saya haji naik turun di Jeddah niku mendengar berita bahwa Yesus meninggal. Nanti kok budal Yesus tasih urip. Batin kok Yesus mbok empeten sik ya wis aku mulih brolno wong mati ora bendina ae kula ngoten. Matur ngoten alhamdulillah saged haji. Insyaallah diparingi berkah saged dados haji yang mabrur. Amin. Nah, ngoten nggih. Niku dadi niki Yai nek wong-wong niku kepingin munggah kaji ora usah repot-repot. Podo sergepon kok nomik musola niku ya Allah langsung budal plus pisan Yai. Jadi para pemirsa, alhamdulillah itu adalah hikmah dari seorang Abah Topan ditakdirkan bisa berangkat haji karena sedekah. Karena infak mik di musola. Dan memang insya Allah barokahnya sedekah kepada yang sangat membutuhkan. Insya Allah kita akan selalu ditolong ya Allah. Amin. Kalau bahasanya Allah, jadi orang yang menolong agama Allah pasti hidupnya ditolong Allah. Surat Muhammad ayat 7. Pemirsa, alhamdulillah dengan izin Allah acara Lala pada episode ini sudah selesai. Semoga kita sehat, panjang umur, dan insya Allah berjumpa kembali. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.